Ini dia. Ini spot yang paling damai, paling nyaman, paling rileks, paling santuy. Wah, spotnya juga manis, stylenya juga keren. Jadi memang spotnya asik banget. Hai miliarder, apa kabar? Ketemu lagi dengan gue Bima dari channel The Milliard Team by Grand Review Property. Kali ini gue akan ngebahas satu rumah yang cantik banget ya. Cukup baru, karena memang baru 1 tahun usia rumahnya. Dengan konsep modern klasik. Speknya juga bagus, materialnya juga bagus, dan ada swimming poolnya juga, dan di dalam kompleks. Nah, sebelum kita ke dalam, gue pengen ngajak miliarder untuk subscribe, like, and share channel The Milliard Team, dan juga tonton terus properti kita atau podcast kita seputar properti, seputar arsitek, seputar lifestyle dari dunia properti dan apapun. Nah, ngobrol seru di situ, langsung aja lihat channelnya ya. Masih di dalam channel The Milliard Team juga, tapi soal ngobrol-ngobrol. Ya, yaudah, kita langsung aja ngebahas rumahnya. Kayak gimana rumahnya? Kita langsung lihat ke dalam. Yuk. Oke, nah sekarang kita sudah ada di entrance depan rumahnya atau gerbang. Nah, ini di depan rumahnya memang karena jalanan kompleks, jadi memang cukup besar. Enak banget buat miliarder yang sering ngundang tamu atau hosting rumahnya ya. Parkirannya juga asik, jadi nggak mengganggu tetangga, dan jalannya juga roadnya besar, ada 2 akses di dalam kompleks yang 24 jam pengamanannya. Juga lokasinya strategis kemana-mana ya, dan deket banget sama salah satu mall franchise dari Jepang yang terkenal Aeon. Jadi ini deket banget ya. Dan buat miliarder yang sedang cari rumah konsep modern klasik yang bersih putih, nah ini tempatnya atau rumahnya. Jadi kita langsung pas masuk ke dalam aja, kita disambut dengan area parkir atau carport, dia dengan underseat batu alam. Sudah ada posnya, jadi ada pos security di sini. Ya memang dalam kompleks, tapi kan ini kompleks besar, jadi tetap digunakan untuk memaksimalkan keamanan. Ada pos security di sini, oke? Di sini dia kebetulan melihara doggy, jadi ada kandang. Tapi kalau misalnya enggak, ini bisa di take out. Untuk langsung ke garasi, aksesnya lebih gampang, langsung 2 mobil bisa ya, garasi bisa 2 mobil, dan di carportnya ini bisa memuat sampai sekitar 4 mobil ya, karena memang cukup luas tanahnya itu 658 dan bangunannya 1180 ya. Dia ada 5 kamar tidur, dan jangan khawatir yang butuh kamar di bawah ini juga ada. Jadi kamar di bawahnya ini juga cukup besar, dan semua kamar mandinya di dalam untuk kamar-kamarnya. Jadi buat yang mau bawa orang tua atau butuh kamar di bawah, ini dia opsinya ya. Dan kita sudah masuk di area drop off-nya. Nah, ini drop off-nya dia juga ada area kanopi yang cukup besar supaya nggak kehujanan. Drop off di sini, langsung masuk, dan ada kayak dia ada 2 pintu, ada 2 gate, in and out-nya jadi gampang ya, kayak letter U gitu aja. Mau dipakai dua-duanya, mau nggak juga masih bisa, terserah miliarder pilihannya. Dan di sini ada landscapingnya, dan pas entrance masuk, ini ada marble yang cantik ya. Nuansa warnanya juga dia gelap dengan disesuaikan dengan pintunya, dan masih ada ceilingnya juga dia profil-profil yang bagus, dan ada lampu gantungnya juga manis banget ya. Dan ada pilar-pilar, tentunya kesan klasiknya juga masih ada, walaupun bukan pilar yang banyak motif atau profil yang gimana. Ini simple tapi masih manis banget ya. Sekarang kita masuk lebih ke dalam lagi yuk. Oke, jadi di sini kita masuk ke dalam. Dia ada pintu depan yang cukup besar, dia dari kaca dan juga besi ya. Besi baja yang solid, tebal ya, nih. Tebal banget, platnya semuanya. Tapi kalau misalnya dia kurang suka, mau memang nanti akan dia diganti mau kayu pun masih boleh, oke. Dan ini juga, ini kan nuansa yang baru aja. Style kalau memang biasa pakai kayu. Kita masuk sini langsung ke area foyer-nya.
lantai udah marble ya, langsung ada dinding-dinding yang profil yang pembatas antara area living room dan juga ini area ruang tamunya. Jadi sebenarnya dua, ada ruang tunggu sebelah kanan yang mungkin hanya buat orang sendirian. Atau di sini yang lebih buat mungkin diskusi kalau ada tamu yang lebih penting ya, lebih dari 2 orang. Nah, ini bisa taruh di sini karena buat areanya juga di sini lebih khusus untuk ruang tamunya duduk-duduk atau buat ngobrol ya, karena space-nya juga lumayan besar, luas. Ada jendela juga dengan dinding profil-profil yang sudah listnya warnanya beda sendiri karena memang di areanya ini untuk area duduk-duduk dan ngobrol. Yang asik juga gue suka adalah ceiling di atasnya itu profilnya sama dengan di area entrance, area foyer dan juga area tamu, ruang tamunya. Nah, kita langsung aja masuk ke area sini. Nah, ini nih. Ini sudah area living room yang common areanya. Di sini ada area nonton TV-nya, kabinet atau credenzanya juga udah ada. Dan yang unik, dindingnya di sini dengan profil yang dicat lebih tone-nya beda, menandakan ini adalah area untuk nonton TV-nya. Oke. Di sebelah kiri ini ada area dining. Area diningnya juga cukup luas dan masih ada area sofa juga untuk nunggu. Oke, gue mau liatin satu lagi, ada area musolanya yang tadi gue sempat mention di awal. Oke, nah di sini ada area musola. Jadi, wah nyaman banget ya, pas sekali. Jadi sebenarnya mungkin mau dibikin area bukan buat musola juga masih oke. Terserah miliarder untuk penggunaan seperti apa. Tapi yang memang membutuhkan musola, ini spotnya juga udah banget karena memang arah kiri itu adalah arah ke barat karena rumahnya di posisi hook. Jadi di arah barat dan arah utara. Oke? Dan pas dengan ke area jendela yang view-nya langsung ke swimming pool. Wah, ini idaman banget ya. Kayaknya langsung sini tuh kayak pengen sholat gitu jadinya, damai ya. Sholatlah sebelum disolat. Nah, tuh gitu dia. Dan nggak jauh-jauh dari sebelah kanan ada tempat wudhunya, jadi udah disiapin juga ya. Plus area powder room, oke? Nah, kita langsung masuk ke sini. Di bawah sini ada kamar yang tadi gue mention buat mungkin untuk orang tua atau memang yang butuh kamar di bawah. Ini sudah ada dan sangat luas. Ya, lemari-lemari juga sudah built-in. Walaupun rumah ini dijual secara semi-furnished, tentunya kalau misalnya memang mau furniture-nya itu bisa dibicarakan dengan harga yang pas dan cocok. Ini ada di bagian depan tadi, view jendelanya ke arah gerbang depan, ceilingnya juga tinggi. Dan sudah ada kamar mandi di dalam juga di sini ya. Sini udah ada kamar mandinya, cukup luas juga. Dengan tile yang apa namanya teraso, konsep teraso ya. Kalau memang suka ini bisa langsung, kalau nggak suka mungkin bisa diganti, tapi kalau suka it's fine dan bagus banget. Kita ke area sini, area dining. Sebenarnya opsi area dining dari layoutnya juga ada terserah di miliarder ya. Mungkin kalau yang punya grand piano gitu, posisinya mungkin bisa taruh di sini juga. Ya memang area makannya, diningnya harus digeser. Ya opsinya dari miliarder juga, oke? Di area sini kita langsung disambut dengan area kitchen. Di sini ada dry kitchen-nya. Dry kitchen-nya juga cukup nyaman. Nah ini ada lampu-lampunya untuk. Nah ini ada lampu temaramnya di bawah sini untuk penerangan ketika kita preparation buat masaknya. Ada 2 tungku. Kabinet-kabinetnya juga sudah ada. Nah ini bagusnya juga dia detailnya, dia model cat duko ya. Top table-nya dia dari Quadra, bagus banget, jadi udah anti gores. Semuanya pas. Dan backsplash-nya juga ini unik dengan mozaik seperti ini. Detailnya juga manis. Dari buat sink-nya, kompornya, oven-nya, semua udah ada di sini. Ini buat area
microwave, dan juga dispenser sudah disediain. Oke, dan di belakang sini adalah area dapur bersih, dapur kotor, dapur kotor, area servis, ada kamar ART juga 2. Nah, buat yang punya ART banyak nih, ini cocok banget. Kenapa? Karena kamar ART ada 4, bayangin, ada 4. Jadi menurut gue sih itu udah banyak banget. Dengan luas bangunan ya 1180, no wonder ya. Jadi itu buat yang ART, yang punya ART laki perempuan, itu bisa dipisah. Jadi misalnya ART laki di atas atau di bawah, yang perempuannya atau sebaliknya, ya. Dan ini menyambung ke area garasi. Oke, ini ada satu spot yang menurut gua nih asik banget. Cuma ini salah satu spot favorit gua. Mungkin akan di endingnya akan gua kasih tahu. Mungkin kita ke swimming pool dulu aja yuk. Biasanya kan kita ending di swimming pool nih, ya. Cuma kita rubah lagi sedikit karena ini ada satu akses ke swimming pool, ya. Dia dengan pintu ini masuk atau keluar, kita bisa langsung ke swimming pool. Nah, swimming poolnya juga luas sekali loh. Pas banget ya buat yang senang berenang, karena dimensi kolam berenangnya itu sangat besar. Ini sekitar 5 meter kali 12, atau sekitar lebih lah 12 ya. Sampai mungkin 14 meter ada. Dan ini ada salah satu spot yang asik juga di sini. Ini bisa buat gazebo atau buat duduk-duduk aja. Ini juga asik buat santai, anak kopi pagi-pagi atau sore, dan relax banget di sini. Oke, area sini udah. Mungkin kita langsung ke lantai atas, ya. Yuk. Wah, miliarder, gue harus pakai kacamata karena saking detailnya ini rumah, gue harus ngeliatin detail banget. Maklum udah minus, faktor U. Nah, gue udah di lantai 2. Wah, ini tempatnya atau lantai 2 itu nice banget ya, karena memang area kamar semua. Dan tapi sebelumnya gue harus dijelasin tangganya dulu, jadi kita naiknya pelan-pelan karena memang gue mau ngebahas detail. Yuk, kita pelan-pelan sini. Jadi ini dari tangganya, anak tangganya juga udah pakai marble ya. Dan ini hand railingnya juga dia full dari solid, besi tempak yang solid, dan semuanya dengan railingnya juga bagus. Dia ada dari anak tangganya juga dia ada perpaduan warna krem dan hitamnya, dan dari ceilingnya juga ini nice ya, dengan profil yang bagus banget, dan penerangan dan dindingnya juga sudah profil yang nice. Oke, jadi tinggal ditambah menurut gua lampu gantung yang kristal atau yang unik gitu ya, yang menyesuaikan dengan konsepnya, itu udah pasti semakin perfect ya. Pak Bim, ngomong-ngomong, di lantai 2 ini ada berapa kamar nih? Oke, nah di lantai 2, Bay, di sini tuh ada 4 kamar, ya. 3 kamar anak, 1 kamar master. Nah, ini di sini area kamar anak. Untuk sebelah kanan, ini kamar anak pertama, dan semua kamar mandi di dalam semua. Hanya untuk yang saat ini kita nggak bisa buka karena saat ini dijadikan gudang dulu nih, storage, ya. Nah, ini salah satu kamar anak yang pertama. Posisinya ini ada di sudut, oke? Dia ada di sudut, dan istimewanya dia punya 2 view. View ke barat dengan balkon juga ada. View ke utara juga ada balkon lagi dia. Jadi ini kamar yang paling istimewa menurut gua untuk sebuah kamar anak, dan juga ceilingnya juga masih tinggi. Semuanya rata-rata di 4 meter minimal. Dan setiap dinding kamarnya atau temboknya dia pakai profile, oke? Lantainya juga sama, marble semua dengan garis line granit hitam, marble hitam, dan ada kamar mandi di dalam semuanya. Nah, karena yang di sini kamar anak yang perempuan, warnanya disesuaikan dengan selera si anak. Jadi dia
lantainya dia warnanya pakai warna peach ya, dan dindingnya tetap putih tapi model-model kayak keramik batu, kayak batu bata style gitu. Keren banget. Yuk. Nah, serunya di sini dia masih ada balkon, ekstra balkon di sisi barat. Jadi menurut gua secara fasad, karena memang di Hook tuh dia punya 2 fasad ya konsepnya. Jadi karena dia punya 2 fasad, di sini dia juga fasad sebelah kirinya dia nggak boleh dilupain. Harus mengimbangi kecantikan atau keindahan dari fasad yang utama. Sayang misalnya karena rumah di Hook, fasad kirinya tuh plain aja gitu, nggak bisa. Jadi supaya balance, view-nya, estetikanya dapat, area di Hook-nya juga harus bagus ya. Jadi sehingga di sini dia juga pakai balkon yang railingnya hitam yang menyesuaikan dengan di depan juga. Oke, kita ke area satu kamar anak lagi yang kita bisa lihat. Nah, ini untuk aisle-nya juga cukup luas ya dan besar. Memang untuk di area sini dia tidak ada living room untuk bisa nonton TV bareng. Tapi ya hari ini biasanya pada nonton TV di kamar ya, atau memang mau konsentrasi semua full di bawah aja. Nah, ini ada satu kamar anak lagi. Di sini kamar anak perempuan juga. Nah, warna-warnanya juga taste perempuan tentunya. Ornamennya semuanya, dan untuk lantainya yang di kamar ini dipakai warna biru. Kalau kamar anak yang kedua tadi dia pakai peach, di sini pakai warna biru. Jadi buat yang punya anak perempuan 2, udah ini cocok banget. 1 anak laki, nah itu bisa dieksplor, oke? Tapi kalau misalnya mau diganti, itu terserah, oke? Dan ini nice-nya udah nggak perlu banyak yang harus renovasi lagi kalau memang udah suka taste-nya dari si pemilik ini. Dan ini semua kayu-kayunya juga solid, tebal semua, dari hand railingnya juga bagus. Oke, kita akan masuk ke kamar utamanya. Nah, ini ada di belakang gue adalah kamar utamanya, dan ini kamar utamanya besar sekali dan nyaman banget. Kayak gimana? Yuk kita lihat. Sekarang kita udah ada di kamar utama ini, miliarder ya. Wah, ini sih menurut buat gua, ini kamar utama yang ideal dan idaman. Pertama, dia punya space sendiri, area untuk nonton TV. Buat bapak-bapak gamers, ya. Di sini pas banget buat nonton, buat Netflixan, buat main PS. Ini pas. Jadi nggak perlu ada ruangan tersendiri. Jadi nggak perlu dicari-cariin kalau misalnya kamu di mana, di kamar mana gitu, langsung jadi semua bisa ada di sini. Ya, curcol banget ya kesannya gitu. Jadi kalau misalnya udah mau ngantuk, udah kelamaan, ya udah tinggal matiin. Karena masih di satu ruangan yang sama. Jadi ada partisi yang tebal dan besar di sini. Di sini adalah area tempat tidurnya. Dan di sini area tempat tidur yang cukup luas. Ada space juga masih untuk kayak duduk-duduk, sofa kecil atau kursi kecil, area buat sholat, dan ada ini jendela yang besar karena ini yang menghadap ke utara untuk jendelanya. Dan ada satu akses di sini ke balkon. Nah, ini adalah akses balkon yang besar banget ya. Di sini sebenarnya bisa untuk extra room mungkin bisa, tapi nggak kayaknya. Jadi ya buat area barbecue aja atau area duduk-duduk, pasang kanopi kaca yang besar untuk area bersantai itu masih oke. Atau area gym, nah area gym cocok juga di sini. Cuma mungkin dibikin partisi yang supaya nggak terlalu terbuka dari luar ya, jadi agak tutup. Mungkin kalau misalnya mau bikin acara party ya, dia harus ada akses sendiri ya, bikin dimodifikasi. Tapi menurut gua nggak perlu sih. Ya mungkin buat area private aja masih oke. Ya. Yuk, sekarang kita ke dalam untuk lihat area kamar mandi. Nah, ini adalah area sebelah kiri kamar mandi dan walk-in closetnya yang sudah ada di sini. Dan ini kamar mandinya, silahkan lihat seperti ini. Kamar mandinya cukup luas,
Ada bathtubnya, ada showernya, closet, dan sinknya. Ya, dengan nuansa yang klasik juga. Jadi ini dan cukup luas. Nah, di sini ada satu akses nih, miliarder ya. Jadi di sini ada akses untuk ke service area dan ada kamar ART, lalu ada area untuk gudang, khusus gudang. Jadi area khusus gudang itu ada di belakang. Ya, sebenarnya gudangnya semi permanen, dia hanya pakai kayu-kayu atau triplex yang solid, tebal. Dan kalau mau di take out juga bisa. Itu bisa dijadikan juga area buat duduk-duduk santai atau memang area hobi ya, atau gymnya dipindah ke situ instead of di balkon depan, karena menurut gue di sini masih lebih proper. Dan ada karena miara kucing, dia punya kandang, jadi yang miliarder yang juga miara kucing mungkin butuh kandang ya, kandangnya bisa dimanfaatkan lagi atau diganti, terserah, atau mau bikin kandang burung nah, juga masih bisa. Oke? Nah, sekarang kita ke bawah, ada satu spot yang favorit gua dan kita akan summary di situ. Yuk. Baik, tapi mana? Kayaknya di ruangan ini deh. Ayo kita cek. Nih. Waduh, enak banget nih Pak Bim. Iya dong. Wah, ngapain ini nih lagi ngapain? Asik banget. Ini ruangan men's cave nih kalau kata orang-orang sekarang nih. Men's cave tuh artinya ruangannya laki nih. Ruangan di mana dia hobinya ada di sini, ruangan buat meeting, ruangan buat apapun yang para pasangan laki-lakinya senang lakuin. Mau nonton, mau main game, ngundang temen-temennya, hangout di sini, semuanya dari sini. Ini emang hobi buat cowok banget, Bay, di sini. Jadi keenakan. Ayo lanjut review. Ini kan gue lagi lanjut nih sekali. Ayo lagi. Memang ini ruangannya luas banget, ya. Dan ini ada satu akses buat ke swimming pool dan juga ada akses keluar nih ke pintu kecil. Jadi ini memang kayak didesain ya buat laki-lakinya banget deh, gitu ya. Jadi kalau misalnya let's say tamu teman-teman datang, laki-laki datang tuh dia nggak usah lewat pintu depan lagi, nih lewat belakang dia udah bisa. Udah lewat belakang aja langsung dia masuk ke sini. Jadi ruangan hobinya dari sini, mungkin di sini buat naro meja biliar juga bisa, mainan dart, main game, PC, PS. Wah, semua buat hobi-hobi laki-laki di sini masih bisa banget. Dan asiknya juga nih lantai udah parket, ceilingnya juga tinggi dan pakai lampu chandelier juga cantik. Dan mungkin buat area buat kerja, meeting juga semua kumpul di sini juga masih enak. Ya, jadi mungkin yang punya startup atau kantor di rumah yang nggak perlu kantor di mana, ini bisa jadi kantor juga. Kantor buat meeting, buat hobi, anything. Jadi ini cocok banget, ya. Nah, ini ada satu spot yang favorit gua karena ini juga space-nya di sini ada kolam ikan koi yang ini relaxing banget dan koinya juga udah banyak. View-nya asik dan juga kita bisa bersantai. Apalagi paling asik nih kalau misalnya lagi hujan-hujan. Kan ini lagi musim-musim hujan gini. Wah, kalau dengar suara desiran gerimis hujannya tuh itu paling indah. Ini satu spot yang gue suka banget. Kita nyalain lampunya. Ini dia. Ini spot yang paling damai, paling nyaman, paling relax, paling santuy. Wah, ada coffee bar juga atau ada meja bar yang memang terserah miliarder mau mungkin bar buat alkohol, buat kopi, di sini bisa disiapin semuanya. Spotnya juga manis, stylenya juga keren. Ada ceiling fan ceiling. Jadi memang nggak perlu AC lagi. Jadi buat angin-angin sepoi-sepoi juga enak. Ya buat nyari inspirasi, ngopi pagi, ngobrol sama temen, nongkrong di sini itu banget. Karena memang space-nya searea dengan ruang hobi tadi, ruang meeting tadi, ruang the men's cave tadi. Jadi semua spotnya kalau mungkin ngumpul sama anak udah di area belakang ini aja, nggak usah lewat depan. Jadi kalau misalnya males, ya. Jadi memang spotnya asik banget.
So, miliarder tunggu apa lagi? Yang mau survei, mau showing, hubungi kita tim sales Grandivida Property. Bisa lewat gua, lewat Sandi, kita DM ke Grandivida JKT atau Jakarta Realtor atau teman-teman tim sales Grandivida lainnya. Kita set atur waktu untuk showing ke rumah yang cantik dan keren ini. Dan ingat, rumah ini masih baru 1 tahun umurnya bangunannya. Tuh jarang ada, walaupun sudah dihuni ya. Jadi masih grass banget, masih fresh. Tunggu apa lagi? Lokasinya juga enak, di dalam kompleks, aman, tenang, tentram, dan parkirnya juga luas buat kalau misalnya hosting. Kamarnya juga ada banyak, luasnya juga bangunannya 1180, tanahnya 658, ada 5 kamar tidur, kurang apa lagi. Dan kamar juga ada di bawah. Ini menurut gua secara fungsionalitas, kebutuhan spek, dan konsep model rumahnya ini paling ideal dan sempurna. Wah, ya tunggu apa lagi? Langsung hubungi. Untuk harganya, miliarder bisa mendapatkan rumah ini dengan harga 25 miliar rupiah. Negotiable. Oke? Jadi tunggu apa lagi? Langsung kontak kita. Nah, miliarder, kayaknya sekian dulu house tour kali ini di channel The Miliarder Team by Grandivida Property. Jangan lupa kalau misalnya miliarder mau beli rumah ini bisa sistem payment dengan cash ataupun KPR. Nah, untuk KPR yang nggak usah ragu lagi, pakai aja Bank Mandiri. Karena Bank Mandiri memberikan bunga-bunga yang menarik, kompetitif, dan servis yang memuaskan. Banyak sekali klien-klien kita puas banget pakai Mandiri dan mereka langsung pada bisa AJB semuanya. Ya, langsung aja. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Juga tonton terus Grandivida Property, podcast pertama kita yang ngebahas semua soal arsitek, soal properti, soal agent, soal apapun berhubungan dengan properti. Dan atas nama segenap tim Grandivida Property, kami mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga di tahun yang baru ini semua mendapatkan berkah, kesuksesan, kesehatan, dan keberhasilan. Oke, gue Bima, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!